Pokoknya Kung Flu mau membrandingkan diri kalau Kung Flu ini akun yang sulit untuk ditembus. Jadi buat lu semua ya yang komen-komen jahanam yang menyudutkan Kung Flu, awas lu. Lu gak akan dapat kesempatan yang sama lagi. Fred juga punya barang. Iya, Fred juga pernah bawa tas YSL ya atau Chanel gitu. Mimin Kung Flu gak tahu. Pas di MU pernah muncul. Cuman beberapa kali itu mostly Fred itu cuman bawa tas Zara 600 ribuan. Bayangin. Humble banget kan apa adanya. Kenapa? Fred itu tas itu enggak. Yang penting pakaian dia dari atas ke bawah, hairdo dia sampai ke sepatu itu on point, and then otak itu di bawah sayang, otak itu di bawah. Jadi saat kamu ngomong, kamu itu harus impress judges gitu, bukan impress orang-orang. Ayo dipanggil-panggil terus disuruh puter-puter. Membuat ular cemburu. Hai Niko, gimana nih Desember 2021 bentar lagi Bok. Aduh, gimana nih? Kok bisa-bisanya ya di Israel ya? Min, what do you think about DP Meki? Skip. Yes, Fred lebih mentingin yang pas buat dia, yang cocok buat dia, yang bisa kayak nunjang pembawaan dia gitu loh. Karena pada intinya buat apa juga sih kita tampil bagus-bagus saat kita ngomong malah poinnya gak nyampe. Mending penampilannya bukan apa adanya sih, kayak ya gak harus berlebihan juga tapi gak kurang gitu loh. Tapi yang kamu sampaikan itu dapet gitu. Makanya Mimin Kung Flu gak harus mix blood sayang. Yang penting kamu itu choose gitu loh. Kamu itu punya wawasan gitu loh. Nah si Ijo yang sekarang itu wawasannya mantap. Cuman sayangnya dia memilih ke Jepun. Nah, ini pertanyaan Nico Fokker 2 nih. Bahas perkondian dong. Jadi Mimi Krisdayanti sama Mami Universe itu akrab. Nah, kenapa Mami Universe itu bisa akrab ngomong-ngomong? Ya iya dong, mungkin karena ada transaksi kremes gitu loh. Nah, pasti kan bertanya-tanya, kenapa sih kan Frederica udah menang, kenapa dimintain kremes gitu lah. Nah, itu ternyata itu istana mau minta-minta gitu loh sebenarnya. Nah, pertanyaan Mimin saat itu, jadi kalau contohnya pokoknya kalau contohnya putri-putrinya yang orang susah, yang nggak dari keluarga berada gimana dong gitu kan. Nah, ternyata mereka itu deketin pemprovnya gitu loh, kayak Sonia, kayak Wildut gitu loh. Mereka itu deketin pemprovnya, mereka mintanya sama pemprovnya gitu loh. Makanya itu Mimin bilang pasti ada lobby manja. Dan yang jelas lobby manja itu biasanya di biru dan hijau. Cuman pada tahun ini bener-bener si merah. Aduh, Mimin puyeng. Gue denger juga masalah Yayu di dunia permodelan. Jadi di permodelan Surabaya sono, di kota buaya sana, itu si Ayu ini cicut. Dia itu kayak mengeksklusifkan dirinya. Dia gak mau gabung, dia gak mau berbaur sama model-model lokal gitu loh. Desa itu udah mikir kalau dia itu face of Asia. Aduh kok Julita ya. Meanwhile, Fred beruntung join to di 2019 di tahun tepat, begitu pula Zuzi. Percaya gak sih guys kalau contohnya Fred yang dikirim di 2020 kemarin, di edisi yang kemarin, Fred bakalan tembus top 5 atau mungkin ya top 3. Kenapa Kung Flu bilang gitu? Karena kontestannya tahun ini kan itu cuman 70 orang. And then perwakilan dari Asia itu kayak ya kurang sih, kayak cuman India doang kan. Jadi ya kenapa sih Maria Tatil dari Australia itu bisa tembus ke top 10? Ya iyalah, saat dia di interview dia itu nilainya paling tinggi. Maria Itil, Mince dapat info dari si Roro ya, tahu kan si Roro itu siapa? Tim Miss Universe. Si Roro itu bilang dia tuh nge-spill ke Mimin. Emang sih gak langsung ke Mimin, tapi link-linknya Mince Kung Flu.
Jadi si Roro itu bilang kalau si Maria Itil itu dia bagus banget, dia itu skornya tertinggi di deep interview. Dan jangan lupa itu resultnya itu dipengaruhi sama kalau gak salah 70 atau 80% itu hasil dari deep interview. 20%-nya itu di preliminary. Oke. Yayu saat preliminary itu bagus banget, stabil banget dia saat di preliminary. Ya iyalah, dia kan jalan-jalannya dia memang udah di dunia kayak gitu kan. Tapi balik lagi ke rumusnya, preliminary itu hasilnya cuma 20%. Yang nentuin sampai ke crown itu adalah deep interview. Branding yang kamu bawa itu gimana? Personal branding kamu gimana? Nah, si Maria Itil ini dia itu personal brandingnya bagus, dan juga saat di top 21 dia itu bener-bener badannya dia juga kan berotot, curvy, pokoknya bagus, ketat, bukan kayak jadi gembala gitu ya. Kalau Yayu kan agak-agak gembala kan. Yayu kan agak gembala, gak berbentuk, gak ada six packnya. Nah, pokoknya Maria Itil gitu deh. And then si India. Thailand, Mimin rasa Thailand ini dia bagus, cuman saat dia di interview dia kurang maksimal. Karena berapa kali Mimin lihat Thailand di interview dia juga kayak, ya dia harusnya dia masih punya waktu lebih, cuman dia kayak gak nambahin jawaban dia untuk ngelengkapin jawaban dia gitu loh. Jadi that's why Thailand itu stuck di top 10. And then India, dari awal Mimin Kungfu jumpa India, Mimin Kungfu udah kasih prediksi kalau India ini mungkin dia itu sangat benar-benar berpotensi menangin mahkota MU itu. Itulah, meskipun saat ini MU itu jatahnya itu untuk Latin, cuman terbuktikan India satu-satunya orang Asia. Jadi ya mungkin kalau Fred di edisi yang sekarang, Fred bakalan top 5 juga atau top 3. Mimin turunin AC dulu. Iya, ngapain Peres ya minjem-minjem sama Mbak Indonesian Express, karena Fred kan branding aja udah mahal, bener banget. Mimin buruan up dong. Iya, Mimin coba besok Mimin bakalan up ya sayang ya. Kamu ya Scorpio Beb ya, awas lu. Kangen suara pageant ya ampun. Ntar Mimin sampein deh salam kalian sama Mimin Suara. Kok bisa ada saus ya di sini ya? Nyebelin. Jihana gimana? Jihan itu berpotensi banget sih, cuman aduh agak risky juga ya, soalnya si Misopra ini kan dia itu sering banget PHP ya. Mostly pemenang itu malah yang melempem atau yang followersnya aduh kecil, makanya organisasinya dia itu kurang terkenal. Cuman ya si Supra ini dia itu udah berapa kali dia minta sama Konde untuk dikirimin yang cetar. Nah ini Konde kan udah ngirimin secetar Jihana, ya harusnya Jihan harus menang dong gitu loh. Cuman Jihan ini agak risky banget, dia itu salah baju, salah hairdo dia kelihatan bantet, apalagi kan kakinya dia agak-agak gede ya. Jadi ya harus ekstra hati-hati banget sama outfit. And then Wilda juga saat itu bagus banget kan. Bahkan mereka bilang Wilda itu saat itu harusnya jadi pemenang. Cuman saat di top 5 Wilda itu ya itu balik lagi. Kalau contohnya dianya gagap, gak cascis-cus ya dia kehilangan kesempatan itu. That's why YPI Konde itu mereka harus cari yang cascis-cus. Gak harus mix blood, tapi setidaknya yang lancar gitu loh. Yayu itu di preparation sekian lama, mulai dari daerah. Dia itu lama banget loh, dari sejak angkatannya Flower dia itu the preparation. Masa hasilnya cuma gitu doang, nggak ada yang signifikan perubahannya. Min kok jarang update kayak dulu ya, soalnya Mimin kan
harus kerja sayang. Mimin harus open BO. Enggak, canda. Canda BO. Mimin harus cepat-cepat nih karena nanti sesinya bakalan habis. Mimin, pertanyaanku gak dijawab. Rumornya Jihana udah di Poland ya. Aduh, Mimin gak bisa jawab. Kenapa? Mimin gak cek DM sayang. Mimin belum lihat-lihat informasi dari followers. Jadi Mimin gak tahu. Bener-bener gak tahu. Mimin kalau gak tahu, Mimin gak mau ngomong gitu loh. Kalau hoax, Mimin juga bakalan bilang hoax. Kalau bener baru Mimin ngomong. Min, dulu ada akun yang bilang kalau Mincho Kungfu di penjara karena aduin. Gak di penjara kok. Gimana mau di penjara? Sampai sekarang aja Ninu gak tahu kalau ternyata Kungfu ini orang Tomohon. Nah, ini baru Mimin spill kan kalau Mimin asli orang Tomohon, Chinese Tomohon. Mimin itu satu kampung sama desa. Min, spill akun gede dong yang pro bajul. Kayaknya udah selesai ya. Kayak Mimin kayak pokoknya ini ya. Pokoknya kalau kalian nemu Mbak Mer, nemu si Kanebo, kan nggak apa-apa komen-komen julid, sindir-sindir tipis nggak apa-apa. Mimin dukung. Kenapa? Karena itu adalah resiko mereka. Duo ular adalah aib di dunia perpejenan Indonesia. Mau sampai kapanpun kalian jangan sampai lupa kalau mereka itu pernah berbuat tindakan yang benar-benar aduh. Nah, itu aja. Kalau kalian komen-komen julid silahkan gitu loh. Nah, cuman sekarang itu si Mbak Mer kan nggak cari ribut lagi kan. Kalau contohnya dia cari masalah baru Mimin hajar gitu loh. Yang sombong itu adalah si Yayu. Padahal cuma top 5 tambah 16 doang kan. Kan top 5 sayang, top 5 tapi tambah 16. Jadi menurut Mimin akun yang agak-agak pro ke sono itu si lambe-lambean. Nggak tahu soalnya si lambe-lambean itu sering DM-an kan sama si Awan kan. Dan di sini mungkin bakalan ada bala-balanya si itu. Min, awas nanti Yayu ngatain Mimin halu. Hello, Mimin gak pernah halu-halu top 5 deh. Apa lagu Lesbong? Pusing denger lagunya. Hey, itu lagu kelelawar. Scorpio, awas lu ya, habis live ini lu bakalan gue blok. Mincho ada akun cloningan ya? Enggak, Mincho itu cuma punya 2 akun sayang. Kelelawar. Mimin yang Kristen aja bisa ngomong gitu, khawatir YPI di demo bisa mati. Iya kan, jadi kalau contohnya YPI maksa ngirim ya, aduh takutnya kita itu kena demo loh. Bener-bener Mimin itu takutnya, Mimin lihat ramalan dari orang Thailand kemarin itu benar. Kalau setelah 2019 Indonesia tidak akan bersinar. Mimin taunya setelah kegagalan Yayu, terpentoknya Yayu, selanjutnya Indonesia bakalan gimana gitu. Makanya ya hati-hati aja. Gibah tengah malam ya Mincho, cus bawa anggur merah sayang. Jadi mereka itu akun-akun besar itu mereka punya grup tersendiri sayang, grup julid gitu loh. Makanya saat kasus duo ular itu akun-akun besar kayak si Nyai dan juga kayak si Bunda, dia itu mereka itu kayak netral kan. Sebenarnya mereka tahu, cuman mereka itu dikontrol sama si Depi Meki. Kenapa? Mereka punya grup gitu loh. Depi Meki itu ya dia mungkin ngasih kabar yang tidak benar. Bertingkah gimana sih Min? Ini siapa yang kalian tanya bertingkah? Udah Mimin ketinggalan. Ninu siapa sih? Kakaknya Mbak Mer loh, yang ngaku-ngaku ibunya bule. Padahal beda ibu sama Mbak Mer. Kenapa enggak ngirim Jolina aja? Hei sayang Jolina, sampai kapanpun Jolina itu tidak akan pernah mencicipi megahnya panggung MU. Yayu aja
pemenang Face of Asia. Yayu terpentok top 5. Top 5 tambah 16. Ya, yang nanya ini pasti new buy. Mereka itu PL baru. Save ya Min, baru gabung ini. Aduh, Mimin gak pernah save sih biasanya. Kenapa? Kalau Mimin save takutnya ada yang record manja. Mimin mau ini akun ini tetap eksklusif. Jadi saat Mimin update kalian langsung tahu. Mimin live kalian langsung cepuin gitu loh. Bukan cepuin, kalian langsung kepoin. Si Awan ini bebencongan. Masa minta kremes. Princess siapa? Ratu Elizabeth siapa? Ayo yang tahu drop di comment section. Nope. Dari awal kalau kalian lihat di Rahasia Konde, itu si Awan itu dia itu tidak punya akses ke merah. Awan itu dia itu hanya kayak public relation kalau gak salah ya. Dia itu pokoknya link dia ke masyarakat itu luas. Jadi kalau ada kayak titipan-titipan durjana, lobi-lobi manja, nah itu masuknya ke si Awan. Nah Awan itu duitnya banyak banget tuh. Itu bayangin aja si Kanebo kemarin ke Poland, berapa banyak duta lara yang diterima sama si Awan. Aduh haus nih, mau pesan GoFood tapi udah malam. Princess diterjemahin. Pintar kamu ya, Pierlisu. Kenapa sih ada su-nya di belakang? Yayu, acara kementerian si Ijo terus yang nugas ya. Iyalah, jadi kalau kalian lihat juga di konspirasi Konde itu yang Mimin pernah ini, jadi setelah Ibu Princess menelan pil pahit, mau gak mau dia bikin benteng nih untuk melindungi istana. Nah, dia memilih yang ciscus siapa, yang well spoken siapa, yang wawasannya luas siapa, and then yang komersil siapa. Jadi kalau untuk bahasa Inggris ciscus atau apa gitu dia kirim si Kalistas. Nah kalau untuk acara-acara negara yang bener-bener yang kayak berbobot berat nih yang Yayu gak bisa, karena si Ibu Princess pun dia tahu kalau Yayu itu gak kompeten. Pokoknya Ibu Princess juga udah tahu tuh, that's why dia itu milih si Ijo dipilih ke acara-acara kayak gitu. And then kalau untuk komersil gitu ya itu biasanya si Jihana. Kalau gak si Jihana ya Yayu. Kenapa Yayu? Karena Yayu itu gak ada kerjaan lagi dong. Kenapa kemarin Kalistas gak dimenangin? Karena Kalistas dijegal sama Awan Kinton. Waduh, apa nih ketinggalan? Makanya kalian itu turn on notification di akun Kungflu dan akun Rahasia. Yuk Min Yayu yang bertingkah. Jadi Yayu itu bertingkah saat syuting iklan kesehatan tuh. Yayu itu nge-treat Fred itu gak sebagai senior. Yayu itu ngomongnya kayak aduh kayak less manner. Tahu gak sih less manner? Sampai tim minuman kesehatan itu mereka kaget loh. Masa sih princessnya Indonesia kok begini gitu loh. Pokoknya dia kayak nunjukin gue gak butuh lo gitu loh. Kenapa si Yayu bertingkah gitu? Karena dia merasa di-backingin sama si Indonesian actress. Dia merasa si Indonesian actress punya semuanya. Gobloknya si Yayu ini, dia malah berguru sama era Trump. Bukan berguru sama era IMG. Kalau gak harus sama Fred kok gitu loh. Gak harus sama Fred. Yang untuk yang era IMG ada Anin loh IMG pertama, era IMG pertama. Anin ada, Keisha ada, itu loh. Flower ada juga Mbak Cikson ada loh gitu ceritanya. Dan kayak kalian bilang mereka itu Fred itu gak doyan pos-pos. Fred kan begitu. No, memang gak ada sama sekali, gak ada sesi sama sekali. Di mana-mana yang butuh itu tangannya di bawah. Setuju nggak? Kalian setuju nggak? Kalau kalian butuh sesuatu sama orang, meskipun dia lebih muda, pasti tangan kalian di bawah. Minta tolong dong. Bener kan? Nah, masalahnya Yayu itu gak gitu. Yayu itu ngomongnya tinggi. That's why Baby Kal gak mau sama sekali sama dia. Gak mau, bodoh amat gitu loh.
Makanya kemarin si Debbie Meki itu dia menggoreng. Debbie Meki kan ada updatean terbaru nih beberapa hari ini tentang senior-senior yang ngasih ucapan selamat atau ucapan apa gitu sama si Yayu gitulah. Nah, si Debbie Meki ini menggiring opini, menggiring ini biar seakan-akan Fred gak mau bantuinnya. Ya iyalah gak mau, emang Fred gak mau. Emang Fred gak mau sayang. Kenapa? Karena itu setelah iklan minuman itu, Fred bener-bener gak mau lagi. Bahkan si makeup artis itu juga si Bubalia, si Bubalia itu coba menghilangkan stigma dari netizen kalau seakan-akan Fred gak ada sesi sama Yayu. Dia bilang begini-begini, lihat aja Fred itu gak pernah like postingan Bubita yang berbau Yayu. Lihat kalian bisa cek deh. Terkadang kan Fred juga kadang mau kalau contohnya postingannya untuk Fred atau photoshoot bareng Fred atau gimana sama Anya Geraldine, Fred pasti komen atau love gitu. Cuman kalau yang berbau dengan Yayu Ganggap Gempita, Raura Yayu mau lindes, itu Fred gak mau. Fred udah nope. Yes, and then Hillary itu dijegal. Kenapa Hillary dijegal di awal? Karena dia itu punya modal yang kencang dan dia juga chastisius, well spoken, dan juga wawasannya luas. Kalau contohnya dia sekali masuk ke top 6, maka semakin susah si Yayu diatur kemenangannya. Kenapa? Ya gitulah. Jadi berarti Yayu bukan Yayu itu udah pilihan si Ratu Elizabeth, tapi si princess dari awal. Nah, kalian harus bersyukur loh. Kalau kalian mau urus nih tentang Miss Universe Indonesia, orang yang harus kalian urusin itu adalah Ibu Princess, bukan Kinton. Kinton gak punya akses. Mimin bilang ya, Kinton gak punya akses ke merah. Tapi kalau contohnya sudah terpilih, baru si Kinton dikasih tugas bareng sama princess-princess yang 3 ini gitu loh. Tapi saat pemilihan atau sebelum terjadi pemilihan, kalian Mimin sarankan harus ke Ibu Princess. Nah, Ibu Princess ini saat ini sekarang itu dia itu pikirannya udah mulai terbuka. Ibu Princess ini pokoknya kesayangan si Ibu Princess ini adalah Baby Carl, our Frederica. Jadi sejak Frederica, Ibu Princess itu pikirannya terbuka, mulai modern, lebih gimana gitulah. Pokoknya much better than before gitulah. Ya, nah saat itu juga Ibu Princess ini udah bidik-bidik nih yang chastisius siapa gitulah. Dia udah bidik-bidik manja, cuman si Kinton ini memang benar-benar ular beludak. Dia tahu. Dan si Kinton ini kan emang nggak suka sama Baby Carl. Sejak press konferensi Baby Carl itu nggak minta maaf secara personal. Baby Carl malah minta maafnya di depan umum gitu loh. Jadi dia dengan alasan itu dia bakalan ganggu orang-orang yang menghalangi si Bonda. Yes, benar banget. ADJ.Danu, I love you so much, baby. Pokoknya selagi caranya kotor, prestasinya gak bakal lebih tinggi. Yes, period. Guys, cek deh komennya si Scorpio 0 SB. Dia sekarang komennya Reus. Awas lu ya Scorpio ya. No, tidak ada lagi. Sekarang Kung Flu harus mengeksklusifkan diri. Nah, and then ini juga Mimin mau spill manja nih. Jadi ternyata advokasi Ngakak Desa itu adalah advokasi hasil dari kerja tangannya si Bonda sepanjang jalan tol. Dan kalau kalian cek dan recheck, Ngakak Desa itu foundernya adalah bukan Yayu itu bukan founder. Jadi kalau pas bilang Yayu bilang saya adalah founder dari Ngakak Desa, Yayu itu berbohong. Kalian cek sekarang, kalian pergi ke Instagramnya Ngakak Desa, kalian cek siapa foundernya. Mimin nggak bohong. Bibir Mince ini memang cocok dipanggil lambe kebenaran. Ini suaranya mirip asistennya Pat Go. Mantap sayang. Jujur sampai detik ini gedek sih apa yang bagus dari Ayu. Makanya di postingan di rahasia itu kan dibilangnya bakalan ada huru hara nih. Kenapa? Karena si Ayu ini nggak bakalan berjalan lebih baik dari si Fred.
terbukti kan. Aduh, Yayu, kok bisa-bisanya sih Putri Kidul kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat, nah kalau kalian punya wifi nih atau punya paket internetan lebih, kalian bisa lihat pemilihan princess tahun kemarin yang orang Yayu terpilih. Kalian bisa lihat tuh si Bonda dan Mbak Indonesian Actress itu duduknya tengah ke belakang. Kenapa? Kan mereka punya duit, mereka punya power, mereka punya kedekatan dengan istana. Kenapa sih duduknya gak di front row? Kenapa duduknya gak di depan? Kenapa duduknya agak tengah belakang? Ya iyalah, biar gak kelihatan faktor-faktor sesajen manja itu. Pokoknya si Bonda itu sesajennya kencang banget ke istana. Dan yang paling banyak dan roh halus yang paling banyak makan sesajen itu adalah si Kinton. Kayak pilek Min, aduh sayang kirimin Mimin GoFood dong, bermimin gak kering tenggorokannya. Sini yuk sisiran rambut aku kejepun. Tahu nggak kalau contohnya lagi live manja gini, yang bikin Mimin kungfu panjang umur itu membaca komen-komen manja kalian gini. Aduh, Mimin salah pencet nih sayang. Aduh, kayaknya 1 jam gak cukup deh. Aduh, kok ada cowok yang chat Mince kemarin ya? Kok dia ada nonton live di sini, jadi malu Mince. Don't say that. We love everyone. Apa sih komennya? Aduh, ngakak banget. Yang bawa polelong itu tahun sekarang. Kalian sabar dong. Mimin pasti dari bibir mungil Mimin ini bakalan spill pada waktunya. Apa kabar nasi kuntai Wi? Nasi kuntai kayaknya gak jalan lagi ya. Aduh, kasihan banget sih. Kalian yang masih punya ini, yang masih bisa makan, bersyukur ya. Soalnya kemarin juga si Ninu itu, dia itu di blacklist dari daftar perluntihan Jakarta loh. Iya, Ninu itu pernah di blacklist dari daftar perluntihan Jakarta. Kenapa? Karena Ninu itu habis dia morotin si itu, gadun yang kaya raya itu, dan si gadun itu bermasalah dan ditangkap polelong, si Ninu langsung cerain dia loh. Jahat banget itu Ninu. Jadi germonya si Ninu itu dan semua teman-teman perluntihan seantero Jakarta ini, mereka udah tahu sifat Ninu. Nah, mau gak mau Ninu gak punya duta lara lagi kan. Nah, mereka harus ya jualan nasi kuning. Itu jahat banget kita. Jahat banget sih kita sayang. Kungfu suka datang acara Fred. Hayo, kamu Hendro Lucky Luntungan ini kayaknya ini lagi ini detektif nih. Aduh, yang paling bikin ngakak itu kan, jadi pernah saat Yayu di US sebelum karantina, ya. Jadi Yayu itu live bareng si Zozi. Terus Zozi kasih kayak pertanyaan gitulah ke beberapa finalis yang live bareng dia. Pertanyaannya sama ke semua finalis, ke Thailand, ke Malaysia, semua dia kasih pertanyaan itu pukul rata sama. Nah, ditanyalah, pokoknya Zozi nanya sama si Yayu, yuk, si Zozi ngomong gini, yuk, lu entar di MU, lu lebih excited yang mana sih yuk? Lu suka swimsuit atau evening gown? Kata si Zozi kan sama si Ayu. Dengan gobloknya si Ayu bilang, gue lebih suka fashion sompo kan.
Yayu bisa-bisanya bilang lebih suka fashion show. Aduh, padahal udah dikasih pertanyaan, lu suka swimsuit atau evening gown? Bisa-bisanya Yayu jawab fashion show. Dari sejak itu ya, gua yakin banget si Yayu itu saat di deep interview dia itu asal bunyi, ngomong gak dipikir. Harusnya ada pertanyaan, itu kayaknya pertanyaannya bahasa Inggrisnya simple loh. Gimana ya? Eh, kalian itu harus belajar bahasa Inggris, guys. Kenapa ya? Menurut Mimin, bahasa Inggris itu udah B aja, B banget. Kenapa? Mimin itu klien-kliennya itu, klien-klien Mimin itu kayak ya udah bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris itu ya udah biasa aja gitu di lingkungan organisasi pekerjaan gitu loh. Malah Mimin itu amazed banget sama orang yang bisa ngomong bahasa lain kayak Mandarin atau Spanish atau French. Kali ini kita ngomongnya bahasa ya, bahasa itu French gitu ya. Kalau nama negaranya France. Tapi kalau Yayu bilang negara Prancis dia bilangnya French, harusnya France gitu. Aduh, Mimin jadi gak fokus. Apa sih teh pertanyaannya? Aduh, lambenya Kung Flu ini perlu dikasih rica-rica apa nih? Naskun rica-rica. Iya, Mbak Brownies gak tembus top 5 sayang. Bahas KKN dong, Min. Bahas apa sih? Pokoknya Mimin bilang kalau si Indonesian actress itu dia itu public enemy. Kalau dibilang public enemy berarti semua orang musuhin Desa. Desa itu merasa eksklusif. Katanya orang kaya, tapi kok perginya ke public school sih? Harusnya private school cek, harusnya gitu ya. Soalnya yang kaya kan papi tire sayang. Fred dulu gimana interviewnya? Mimin nggak tahu Fred itu yang terbaik saat deep interview ya. Cuman Mimin tahu Fred itu salah satu yang terbaik saat deep interview. Jadi kalian harus bangga. Kalian itu harus bangga banget punya wakil seperti Fred. Pernah diwakili kayak Fred. Kalian itu banyak-banyak doa, banyak-banyak res. Setiap kalian komen di lapaknya Ibu Princess selalu ingatkan, Bu, untuk next pemilihan putri istana harus pilih yang well spoken ya Bu ya. Gak harus yang mixed blood. Tapi kita harus milih yang well spoken Bu, yang dia bisa bahasa Inggrisnya lancar, yang dia kalau ngomong bahasa Inggris itu dia kayak gak mikir lagi. Dan juga dia itu wawasannya luas. Kenapa wawasan luas? Karena bahasa Indonesia aja pun si Yayu itu gagap gembita. Iya ya, tahun 2019 lebih glamour ya sayang ya. Dan juga pesertanya 94 orang loh. Kalau Yayu kan cuma 70. Fred yang terbaik pokoknya sayang saat deep interview. Dan kalau Mimin nggak dapat info sih dari si Roro kalau posisi officialnya Frederica di top 10 finalist itu karena kan 1 Zozi, 2 Puerto Rico, Madison kan, 3 si Maktiri, si Meksiko, 4 si Kolombia, 5 si Pawen Thailand. Nah, yang 6 itu kalau tidak salah yang 6 itu adalah si Peru. 6 Peru, 7 itu Fred. And then setelah Fred itu ada si Prancis, terus si France ya, terus si Tarzan, sama si satu lagi yang dari Ireland gak sih kalau gak salah. Kalau Yayu, Mimin belum dapat info tentang Yayu pas KKN. Cuman ada kakak kelasnya Yayu pas SMA, dia lapor ke Mimin. Perlu gak sih ya Mimin capture manja. Jadi si kakak kelas itu dia lapor kalau Yayu ini memang dia itu kayak stubborn, dia itu kayak keras kepala, egois gitulah. And then Yayu itu juga kayak
Aduh, Yayu itu kurang wise loh, dia itu kurang bijaksana juga. Bayangin aja, masa dia ada di YouTube-nya siapa sih, itu gua lupa. Yayu bilang biasanya model itu otaknya kosong. Jahat banget kan? Jahat banget kan? Terus Yayu bilang, untungnya saya prinsesnya Indonesia, saya ini sarjana. Jadi model yang lain dia bilang goblok dong, kayak gitu. Makanya gue bilang Yayu itu kurang bijaksana. Di bahasa Indonesia aja Yayu gak bijaksana, apalagi bahasa Inggris sayang. Apa bahasa Inggrisnya sudah? Suara pageant itu gak di penjara. Suara pageant sudah hidup tenang di kehidupan real life-nya. Duh, yang lagi selimutan sama Semen nih. Aduh, Ani Wijit Julita ya. Yang nanya Yayu training itu siapa, biaya sendiri apa Indonesian? Itu Mimin gak bilang itu sepenuhnya uangnya si Indonesian Actress ya. Mungkin si Ayu juga ada duit sih, cuman kebanyakan sponsornya dari si Indonesian Actress. Min nanya deh, kalau kayak Yayu gitu pakai upeti sebesar apa upetinya, masa bunda rela bayar? Iya kan, si Ayu itu kan anaknya si bunda sayang. Bunda itu lu gak tahu ya sayang ya, kalau akun gue itu udah sampai ke Margo Empire, sampai ke Kota Buaya. Padahal akun gue kecil loh, makanya gue bilang gini, kalau contohnya mereka bilang, dasar akun kecil, begini, followersnya 3.000 sekian, tapi akun gue sekarang gue brandingkan, jadi akun yang gak gampangan untuk di follow. Kungflu ngana. Jadi buat lu yang sudah gua hapus atau yang gua blok, jangan harap lu bisa pakai akun cloningan ngefollow Kungflu. Yang request untuk Kungflu itu udah ada 900 orang dan Kungflu gak mau open. Akun suara dilaporin ke Polelong. Ya benar, dilaporin tapi gak ditangkap. Tapi to be honest, Kungflu juga dilaporin ke Polelong loh sama Ninu. Kenapa Ninu? Kan tadi di awal live Mimin udah bilang, Ninu itu gerem banget sama Kungflu. Kenapa? Ninu itu mikir, kenapa sih ini si Kungflu ini tahu semua aib gue, masa lalu gue? Ya iyalah, kan Kungflu orang Tomohon sayang. Seantero Sulut ini tahu desa itu aib. Makanya adiknya itu diputusin sama anak bupati. Aduh Mimin jadi keceplosan. Jadi dulu si Mbak Mer ini punya pacar, anak pejabat gitu, udah sempat mau kewong. Nah ternyata punya usut, mungkin si pejabat ini duitnya kelebihan, dia nyawa detektif, private detektif gitu untuk nganalisasi ini deh, si Ninu bersaudara ini. Nah ternyata setelah dicek dan recheck, ternyata Ninu dan Mbak Mer ini doyan ngelunti. Nah dihempaslah mereka sama keluarga pejabat itu. Enak kan kalau Kungflu live, makanya kalian pantengin, karena kalau yang terucap dari bibir mungilnya Kungflu ini itu selalu kebenaran. Mending Yayu apa flower dong. Aduh gimana pun flower itu gak pernah ngatain PL itu halu. Flower dan gue yakin kalau Flower cuma 70 peserta dan Flower dikasih slot 21 orang, gue yakin potong nih Kentinya Kungflu. Flower pasti masuk top 21. Ya yuk, katanya mau nonton Jihana ke Poland. Dan terus gini ya, jadi kan ada yang lapor kan ke Kungflu kan, pihak istana gitulah. Jadi gini loh, Kungflu itu punya orang dalam istana, dan juga Kungflu itu punya bala-bala mantan orang istana. That's why Kungflu banyak tahu informasi. Nah, usut punya usut. Setelah Kungflu dengar, katanya si Yayu ini mau liburan kan ke Europe, katanya ke French. Ke France ya sayang ya. Pokoknya gitulah si Yayu ini katanya mau liburan. Nah,
Masalahnya kan si Yayu ini kan ikonnya Indonesia sekarang ya, gitulah. Dia itu kan, Yayu itu adalah prinsesnya. Aduh, apa nih yang kelihatan? Huts, tutup semuanya. Jadi Yayu itu kan prinsesnya Indonesia. Masa lagi PPKM, lagi gini pandemi, masa Yayu holiday? Ya sebenarnya kalau contohnya Yayu digoreng nih sama masyarakat, Yayu bakalan kena sih. Kan nama dia besar, dia itu lagi menjabat. Yayu Maulindas, Yayu Maugildas, Princess of Indonesia, terciduk jalan-jalan di luar negeri saat PPKM. Kan jelek nama yayasannya. Mau ya itu Mimin bilang Yayu itu kurang wise. Min, Fred udah unfollow. Aduh, halo kakak Riki sayang cintaku. Happy birthday sayang. Semoga makin cetar, semakin bahenol. Leo. Guys, Indonesian actress siapa sih guys? Aduh kasihan banget nih orang nanya. Komen di kolom komentar dong sayang. Indonesian actress itu siapa? Iya kan, banyak kan penontonnya Kung Flu ngana sayang. Min, cerita Yayu yang KKN Mimin gak tahu sayang tentang KKN. Mimin kurang update. Soalnya dulu Flower lumayan banyak juga hatersnya. Hatersnya Flower itu banyak karena dia itu unplace. Kalau dia place itu dia itu gak ada hatersnya karena dia juga gak kayak bikin masalah kayak si Mbak Merah atau Yayu gitu loh. Aduh guys, ini duo ular siapa katanya, astaga. Ini mungkin PL baru nih, baru netes. Bahkan waktu live bareng Artika Wulan kelihatan gak pinter tuh si Indonesian actress. Bukan gak pinter, tapi scripted. Kalian perhatiin deh, setiap si Mbak Indonesian actress itu ngomong di depan kamera, dia itu selalu scripted. Makanya kalian jangan julitin si Catriona scripted, Philippines scripted. Aduh, Mbak Indonesian actress itu lebih parah scriptednya sayang. Makanya kalau Mimin bilang, aduh kalau kalian kayak berantem sama Bakla gitu, aduh kalian kasihan loh. Kalian cuma cukup like aja gitu loh. Biarin aja akun-akun besar yang berantem sama Bakla. Karena pada intinya kita juga belajar sama Bakla, iya kan? Princess kita kan pada trainingnya ke Pak Land. Itu si Kanebo tuh yang muka dua. Kok bahas-bahas Kanebo. Min, Fred udah unfollow Mbak. Yes, officially unfollowed Mbak Meria. Pas gue kerja di istana sebelum dia jadi putri, dia kan cuman apa sih si Belieber? Kamu ngomong yang bener sayang. Min, sudah ada BF, Min top atau Mon. Hendro, kamu Julita ya. Min, menurut lu lebih parah Mbak Mer atau Yayu? Menurut Mimin lebih parah sih Mbak Mer. Kenapa? Mbak Mer itu jelas-jelas dia itu ngerusakin mental anak bangsa yang sedang kompetisi di Atlanta, USA. Kenapa? Mimin juga udah tahu kalau Yayu itu bermasalah. Yayu itu bad attitude sejak iklan kesehatan itu. Tapi kenapa Mimin gak spill ke kalian? Karena Mimin gak mau jadi Mbak Mer. Mimin gak mau jadi Mbak Mer. Saat ada anak bangsa yang tanding, ya udah didukung aja gitu loh. Kan after lomba, kan si Yayu bilangnya lomba ya. After lomba kan kita bisa hajar dia gitu loh. Tapi sebelum tanding, aduh no, gue gak mau jadi Mbak Mer. Mbak Mer tetanggaku. Ingat nggak sayang saat kita SD? Kamu pindah sekolah sayang. Yayu pesta. Iya kan, harusnya kan kayak kalau Fred udah buka. Aduh kasian banget gue sama Fred. Fred udah capek-capek buka gerbang top 10. Dia udah susah payah, jerih payah sampai banting keron, sampai melawan istana, berani memberi gebrakan manja gitu loh. Sampai dia dijulitin sama runner up Dajjal gitu loh. Dia udah capek banget untuk top 10. Saat dia tuh kompetisi juga digangguin sama si Mbak Merkan. Dia udah capek-capek buka top 10, gerbang baru, potensi baru untuk negara kita, malah downgrade sama Yayu.
Percaya sama Mince. Kalau contohnya si Ijo sekarang yang katanya mau tanding di Jepun itu, seandainya si yang Ijo sekarang dikirim ke MU, potong Kenti Mince, kita pasti di top 10 lagi. Atau si Kalistas. Kalau Kalistas kemarin dikirim juga, potong Kenti Mince, kita pasti tetap di top 10. Nah, kalau si Jihana, Mimin kayak kurang tahu ya. Mimin kurang ini. Memang Jihan itu bagus banget, Mimin tahu. Cuman Mimin kurang yakin kalau Jihan tetap bisa di top 10. Kenapa? Karena Jihan itu sering banget ngeblank saat ngomong. Makanya itu Mimin selalu kasih masukan sama timnya Jihan. Itu si Jihan itu please, dia itu digembleng soal public speaking. Karena saat dia ngomong itu sering blank. Dan itu dimanfaatkan sama Awan Kinton untuk ngejegal Jihan untuk menangin crown merah. Top 5 bersama Gajah Mada. Gajah Mada dong. Suka deh lihat julid begini. Hey, mari kita julid bersama sayang. Dan kalian tahu gak sih, mostly Bajul itu jadi bala-bala Yayuk loh. Makanya 11-12 mereka itu denial. Terus gini loh, iya sih, Yayuk itu top 5, tapi top 5 tambah 16. Iya sih, bayangin aja top 5 tambah 16 aja Yayu songong, bala-balanya songong. Gimana kalau Yayu di top 10? Aduh pecah nih, geger nih. Pasti bakalan terbelah dua itu kondenya Ratu Elizabeth. Iya, bener banget. DP Meki itu kayak, ya memang DP Meki kan punya link kan ke istana, ke ini. Ya makanya banyak yang berhati-hati sama DP Meki. Cuman kalau Mimin kan linknya kan kayak, sebenarnya Mimin kan gak butuh juga kan. Mimin gak, mereka itu peres-peres kenapa? Karena mereka pengen dikasih tiket gratis. Mereka pengen dikasih THR. Mereka pengen, sayang, sorry, Kung Flu punya pekerjaan. Kung Flu gak butuh digitu-gituin. No. Kung Flu dukung sewajarnya gitu loh. Kung Flu dukung bukan karena dibayar. Kung Flu berbicara atas kebenaran. Mbak Mer laporannya ke Polelong gimana? Gak dilanjutkan dong. Makanya itu Mimin bilang, undang-undang ITE itu gak sembarangan. UU ITE itu biasanya itu kayak di yang kayak ke simbol negara, lambang negara atau pemerintah gitu loh. Kok kayak ke ini itu kurang, itu makanya goblok yang bilang-bilang gue laporin lu Kung Flu ke Polelong, kata Mbak Ninu kan. Soalnya Mbak Ninu, bayangin aja Mbak Ninu sampai mikir orang di balik akun Kung Flu adalah Gracia Amanda, runner up-nya Anin tahun 2015. Kenapa? Karena dulu dia itu dekat sama Gracia. Dia kaget kenapa bisa-bisanya Kung Flu tahu semua aibnya dia. Ya iyalah, kan Kung Flu orang sekampung sama Ninu. Makanya Kung Flu tahu Ninu itu beda ibu sama Mbak Mer. Min jawab dong, Bunda kasih sajen. Sajennya banyak banget ke istana. Pokoknya roh halus yang paling banyak makan sajen itu si Kinton. Min mau lihat ngomong don't say that. Oh ada kok don't say that. Mau nggak Mimin? Kalian mau nggak kalau Kung Flu bikin story besok don't say that? Aduh, kalian lucu banget sih. 1 jam gak cukup nih. Mana besok rencananya Mimin mau jogging manja sambil cuci mata. Gak jadi deh. Tapi Mimin besok mau tebar-tebar manja sayang. Ya udah besok Mimin upload don't say that. Min jawab dong Bunda, apa sih keuntungan buat Bunda ngasih sajen? Karena si Yayu itu dia itu dekat banget sama Bunda. Pokoknya kedekatan mereka itu dekat banget. Jadi ya kayak kan jadi si Bonda ini merasa dia itu adalah Mama Universe gitu loh. Kenapa? Karena dia itu putrinya si Bonda itu pemenang pakaian tradisional kan. Kemudian juga si Bonda itu merasa berjasa karena si Ika udah bawa
Golden Crown pertama untuk Indonesia. That's why dia itu arogan, merasa powerful gitu loh. Nah, usut punya usut, si Bonda ini gak suka sama Baby Kal. Kenapa gak suka sama Baby Kal? Karena Baby Kal ini gak bisa peres. Baby Kal gak butuh mbak Indonesian actress. Baby Kal gak ada ngemis-ngemis sama Indonesian actress untuk dipinjemin Chanel, dipinjemin Louis Vuitton. Nope. Fred cukup membawa dirinya saja itu udah luar biasa banget. That's why si Indonesian actress itu gedek banget. Si Bonda itu dia gedek banget sama Baby Kal gitu loh. Jadi dengan dia mensponsori Yayu, mereka berencana banget sama Bajul untuk samain prestasinya Baby Kal atau melewati prestasinya Baby Kal. Tapi kenyataan itu, pokoknya realita itu pedih sayang, pedih banget. Masa Yayu yang katanya makan-makannya Yayu catwalk manja, tapi Yayu gak bisa lewat dari sesi catwalk. Harusnya Yayu ini gak cukup bahasa Inggris saja loh. Dia itu harus belajar French. Ingat ya sayang ya, nama negaranya France. Bahasanya French. Jangan halo-halo top 5 tambah 16. Aduh astaga, Iin Marlina. Bener-bener kaget, kirain beneran si Iin Marlina. Yes, pasti ayo kompetisi, cuman Fred yang gak ngucapin, kata si Depi Meki. Emang gak ngucapin karena Fred udah gedek banget sama si Ayu saat syuting minuman kesehatan itu. Berapa sogokan Bonda? Pokoknya banyak. Kata admin DP Meki kangen Mimin live banget. Iya, makanya kalian turn on notification, kalian perhatiin terus nih Kung Flu ini bakalan jadi akun bintangnya. Aduh, Mimin gak mau gembar-gembar dulu deh kayak Yayu. Jahat banget sih, serius. Awan itu udah nikah loh sayang, cuman saya itu melambai. Lanjutkan Min, suka. Lagian ya preparation bertahun-tahun kok sampai menang pun gak ada bagus-bagusnya itu ya. Yuk kok pede bakal top 5. Ya pede lah, kan dikompor-komporin sama Bajol. Top 5 ala-ala. Top 5 tambah 16. Princess Ibu What Impress. Ya, princess itu ibu itulah Ratu Elizabeth yang punya istana. Awan siapa Min? Astaga, ini siapa sih ini Awan? Kalian komen dong. Ya iyalah, saya banyak yang udah kewong tapi ngangkat. Makanya itu Mimin bilang, kalau kalian merasa kalian itu, Mimin gak bilang sakit karena itu bukan penyakit ya sayang. Kalian harus bangga dengan diri kalian sendiri ya. Tapi kalau kalian tahu kalian belok, jangan coba-coba deh kalian kawinin anak orang. Kenapa? Kalau contohnya kalian belok, udah kawin, terus ternyata kalian balik lagi ke dunia itu, kasihan pasangan kalian sayang. Iya, Awan udah married. Oh, Elizabeth itu. Ya, Mimi bilangnya Ratu Elizabeth. Kalau Keisha, yes, dia itu murni, dia itu yang terbaik. Bayangin aja, dia itu terbaik dari yang terbaik. Bayangkan aja, sebaik Ika aja dilindas sama Keisha. Cuman rezekinya Ika, dia di Miss Grand. Benar-benar, kenapa Miss Grand tuh melihat yang kualitasnya yang betul-betul cus, well spoken. Terus dia juga geol-geolnya manja, binal gitu kan. Bisa peres juga, nah itu adanya di Ika. Ya mungkin gimana ya, kalau contohnya Ika di MU, mungkin Ika juga belum tentu sih bisa top 13 gitu loh. Dan juga kalau Keisha-nya dikirim ke MGI, belum tentu juga Keisha bakalan menang gitu loh. Jadi masing-masing udah rezekinya gitu loh. Kayak Mbak Mer juga kan udah rezekinya sayang mentok di top 8. Yang ngeteh bareng Mami Universe di akun konde siapa Min? Ayo siapa? Kayaknya Krisdayanti gak sih? Coba konfirmasi dulu, Mimin jadi lupa.
Yayu menang ya karena sajennya si Bonda, and then si Kinton bermain kotor dengan cara mempermalukan Kalistas, menggagalkan Jihana, ya itulah. Dan juga si Ijo pengennya ke Jepun. Sayang, gak usah minta request live bareng sayang. Kung Flu gak pernah nunjukin muka. Bisa-bisanya ada yang bilang foto Kung Flu udah beredar. Halo sayang, kalau contoh itu fotonya Kung Flu bakalan udah dari lama hapus akun. Kung Flu kan Chinese tomohon, bisa-bisanya Kung Flu hitam. Dan semua jangan lupa cuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir. Aduh, ngakak banget sih, bisa-bisanya cuci tangan pakai mani yang mengalir. Kezia, walaupun 2016 itu batch-nya rocking banget, tetap menonjol sih. Iya, karena dari Kezia diri aja pun dia itu udah 183 kan. Yayu itu kayak gitu sombong. Yayu itu gak kaya. Yang kaya itu si Bonda. Kenapa Yayu gak mau belajar sama Fred? Ya karena Yayunya nyombong. Di mana-mana yang butuh diajarin itu tangannya di bawah, bukan di atas. Benar, aku kalau butuh ke temanku, meskipun seumuran aku akan merendah. Iyalah, itu namanya attitude ya, itu yang namanya manner. Kalau kita butuh sama orang, atau gimana ya? Kalian ini ya 163 orang yang nonton ini. Kalau contohnya kita dikumpulin nih, kita ini udah kayak seminar loh. Jadi Kung Flu ini mau ngomong nih, kita harus membiasakan 3 kata: maaf, tolong, terima kasih. Itu ya guys ya, itu membantu kita kemana aja. Jadi kalau kalian ada butuh, ataupun meskipun kalian gak butuh, dengan orang-orang melihat attitude kalian kayak gitu, orang pasti bakalan suka. Masalahnya si Putri Kidul ini, dia gak punya attitude. Kalau bukan Kalistas, harusnya Jihana yang ke MU sayang, Satur, Venus Moon. Yayu ngerokok, Mimin gak tahu. Aduh Kak Riki ini, gimana sih? Kok Kak Riki ini cakep banget sih? Kung Flu tiba-tiba langsung insecure nih, bak dibanting Amanda Opdam. Yayu kampungan. Gak boleh gitu, astaga. Jahat banget lu. Ayo juga dapat info dari salah satu sponsor mengenai. Ya pokoknya Kung Flu itu punya link. Kung Flu itu punya link ke istana. Dan Kung Flu rahasiain siapa yang bocorin itu sama Kung Flu. Mau tanya Fred diapain? Fred itu dilayasin sama Yayu. Tahu nggak dilayasin gimana? Jadi contohnya kalau ngomong si Yayunya judes. Tahu nggak judes? Sampai tim dari minuman kesehatan itu kaget banget sama attitude-nya Yayu. Iya, Mimin juga gak tahu ada masalah apa ya si Yayu sama Fred. Udah gitu si Yayu juga kan ikut timnya Fred kan. Dia kan copycat dari timnya Fred, ngikut-ngikutnya timnya Fred. Masalahnya perbedaannya Fred itu berbayar. Fred itu bayar sayang, no gratis-gratis. Kalau Yayu itu gratisan, makanya hasilnya pun beda. Ingat ya, yang bayar itu sama yang gratis itu pasti beda. Karena effort yang kita keluarin itu, uang itu meskipun Mami Universe kaya, meskipun Fred itu kaya, mereka itu ngeluarin uang itu gak sembarangan ngeluarin uang loh. Apalagi ayahnya Fred itu kan orang bule ya, meskipun orang kaya, biasanya orang bule itu ngeluarin uang, meskipun mereka punya uang. Mereka ngeluarin uang itu bukan semata-mata karena punya uang. Mereka lihat tujuan dari uang dikeluarkan itu apa. Jadi Fred itu benar-benar serius, benar-benar mantap. Kalian gak akan dapat wakil seperti Fred kalau kalian gak komporin Ibu Inces. Makanya Mimin bilang komporin Ibu Inces. Ibu Inces itu udah mulai melek guys. Sama itu ponakannya Ibu Inces yang lagi probation. Heran sama Cinlau bilang Englishnya si Yayu bagus. Iya, Cinlau kan peres sayang. Di dunia ini kan peres.
Enggak, Mimin enggak masalah kok. Saat itu cinta itu ngomongnya itu tentang action kalau nggak salah. Action itu nggak masalah. Kalian juga harus bangga kalau bahasa Inggris kalian tuh actionnya action Indo. No, it's no problem at all. Nggak jadi masalah. Yang penting kamu mengerti, kamu bisa berbicara, kamu nyambung ngomong. Udah itu aja cukup. Masalahnya si Ayu ini ditanya Zozi pengen swimsuit, lebih suka swimsuit atau evening gown, masa si Ayu jawabnya fashion show? Berarti dia kan memang dungu. Fred dibilang menghususkan diri, Min gak dekat sama putri-putri karena gak kirim ucapan buat Yayu. Ayo, siapa suruh Yayu cari masalah sama Fred? Gak dikirim, gak dikasih restu lu kan? Harusnya Yayu itu tahu diri. Fred itu dekat banget sama tim Miss Universe karena Fred itu udah cek apa sih namanya? Cek kedalaman ya. Fred itu udah terjun langsung ke istananya Miss Universe. Fred itu udah tahu. Harusnya Yayu itu deketin Fred, malah bisa-bisanya Yayu deketin si Indonesian actress. Itu kesalahannya Yayu. Dia itu termakan kesombongannya. Jadi ngakak sumpah. Ya, thank you sayang. Yang penting kalian terhibur ya. Jadi kembang dari Fred pas Yujum di IG, Bubuh itu rekayasa Bu. Pokoknya si Bubuh itu tahu sebenarnya kalau Fred itu nggak srek sama si Yayu gitu loh. Cuman si Bubuh itu dia pengen ilangin stigma dari netizen, dari PL Indo kalau Fred gak dukung si Yayu. Makanya si Bubuh itu selalu mention bawa nama Fred setiap ada project bareng si Yayu. Sorry ya, Fred itu berbayar, please. Yujum itu si Yayu sayang, Brando. Kalau gak salah Yujum itu Yayu Jumawa. Pada intinya udah disetting bener banget. Jolmek, ini si Jolmek nih, karena Jolmek nih Kung Flu dituduh pakai akun cloningan. Yokate kenapa? Ini makanya itu Mimin bilang, kok bisa-bisanya sih Yokate lulusan kedokteran Russia gitu loh, bisa-bisanya dikalahin sama Miss Tanting. Ya karena sesajennya si ini udah dimakan sama si Awan. Ngapain baik sama orang yang gak baik sama kita? Wak, walaupun lebih muda, kalau butuh ya biasakan minta tolong, right? Toh nggak ada salahnya nanya-nanya soal MU daripada malu bertanya sesat di jalan. Period, bener banget. Princess udah discuss sama Lilia, mungkin ya. Aduh, pokoknya kalian sering ngeres deh ke Ibu Princess. Pokoknya Frederica itu dia itu kayak berkat banget sih. Dia itu kayak hadiah terbaik untuk Konde karena Fred itu ngebuka pikiran dari si Ibu Princess. Itulah, jadi kalian harus serius nih sama Ibu Princess. Bu, minta yang cus bu, no gagu-gagu, no lancip-lancip gitu loh. Kalau Olive kenapa? Si Olive itu bad attitude, jangan diikutin. Olive itu bajol. Awan udah married sayang, anaknya ada 1. Jujur untung si Ijo sama si Biru anaknya slow. Cuman si Ijo ini kayak deket banget ya sama Yayu ya. Nah, kalau yang Mimin dapat infonya sebenarnya mereka ada kubu-kubuan juga. Cuman pokoknya udah deh, ntar deh Mimin bahas di sesi berikutnya. Nanti gabung semua, Mimin malah kalian serang. Min kapan? Min si jahat banget sih ini Min. Putri Harum Wangi, Min si Awan gay. Udah nikah sayang, siapa yang bilang si Awan itu gay? Tapi kenapa Min yang menang Yayu, kan udah open minded. Jadi mungkin kamu baru join ya. Jadi Ibu Princess itu dia itu udah ngebidik Kalistas. Dia juga udah ngebidik si Jihana untuk ke MU. Dan juga Ibu Princess harus nahan pil pahit. Kenapa? Karena si Ayusa yang disukain sama Ibu Princess diharapkan ke MU, ternyata Ayusanya minta dia tetap dikirim ke Jepun, dia gak mau ke MU. Jadi benar-benar Ibu Inces gak punya pilihan. Di satu sisi Kalista terjegal, di satu sisi juga Jihan dikasih pertanyaan bodoh.
Di satu sisi juga si Ijo juga pengennya ke Jepun, ya mau gak mau kan mereka milihnya si Yayu. Ketinggalan, makanya turn on notification sayang, sumpah. Makanya itu Mimin bilang, kan kalian bilang, Min spill dong semua rahasia-rahasia itu di live. Makanya ini Mimin bilang, kalau Mimin bilangnya di live, nanti banyak orang yang ini, yang nanyain lagi, yang nagih. Karena yang live ini juga kan mungkin ada yang left, ada yang baru join, jumlahnya segini. Bayangin aja kalau contohnya ada yang kayak, pokoknya kalau ada yang hot-hot gitu, itu minimal 300 DM itu masuk. DM-nya Mince itu udah doer kayak making-nya Mbak Mer. Bukannya Princess sama Mami Universe itu ngopi-ngopi ya sebelum pemilihan, minta masukan siapa yang Mami Universe itu gak punya hak loh bilang siapa penggantinya Fred, karena itu semuanya kan jatuhnya ke panitia ya, jatuhnya ke istana gitu loh. Kalaupun Mami Universe bilang, oh saya suka si A, saya suka si B gitu kan, ya itu kan paling cuman kayak opini doang, cuman sekedar masukan doang. Tetap yang nentuinnya adalah Konde gitu loh. Bahkan Ibu Princess aja harus patuh sama si Ratu Elizabeth. Iya, Ruben juga keong kan, padahal si Ruben agak-agak gini kan, yang pernah dia kasusnya remes sama staff TV kan. Aduh, habis suara Mimin kungfu. Kalian kayak gini kayak dengerin podcast ya? Apa gue bikin podcast aja? Terus kalau gue bikin podcast makin gampang diciduk. Min Yayu selalu bilang ya advokasi aku dari 2017. Iya, karena dia kan gagal di putri pemilihan daerah. Jadi si Awan ngasih bilang ke si Bonda kalau si Ayu itu masih mentah gitu loh. Sejak saat itulah si Bonda sepanjang masa itu dia prepare ngakak desa. Sombong amat, iya sombong. Makanya rezekinya kayak gitu. Iya ngakak desa dari awal kan Mimin bilang ngakak desa sayang. Dari dulu loh. Aduh ini Febri Kairunisa, aduh bener-bener pengen digaplok kremes nih. Masa dia nanya bunda sepanjang jalan tol siapa? Aduh, Yayu itu penerus Nyengir Desa. Oh Nyengir Desa ya. Mimin kan gak bisa ngomong R sayang, jadi kayak Nyengir itu agak gimana ngomongnya. Makanya Mimin bilangnya ngakak des. Ya setauku foundernya temennya Yayu. Iya foundernya temennya Yayu. Masalahnya si Yayu itu ngaku-ngaku founder. Aduh Putri Harum Wangi isi Awan itu udah menikah kok. Mami Universe dia ngeteh manja sama orang istana. Indonesia Actress itu siapa? Ini lagi pengen digaplok pakai dildo nih si Ayu Wiyandri. Indonesia Actress itu mbaknya siapa lagi dong yang ngaku-ngaku Indonesian Actress. ayo guys please komen ini, kasih tahu ke teman-teman yang belum tahu. Bonda itu jendes ya. Nope. Pokoknya Bunda itu cermai sama lekongnya pas si Indonesian Actress itu usia 1 tahun. Mungkin masalahnya finansial ya gitulah. Nggak tahu deh. Jujur ya Yu, deso banget selalu up bareng branded. Padahal makanya biasanya orang kaya itu mereka itu kayak nggak perlu pengakuan gitu loh, karena dia udah diakuin. Nah biasanya orang-orang gitu itu yang haus pengakuan sayang. Mungkin dia baru mencicipin kan hidup enak, that's why dia itu pamer sana sini. Padahal 2019 itu kandidatnya gila-gila semua, kayak aneh-aneh masa dibilang. Hey Zozi gak belo, Zozi itu pinter banget. Bahkan Fred ngomong Zozi itu pinter banget. Min, ya yuk kasih apa ke bunda, kok sayang banget bundanya. Yayu itu
ngedukung banget sama si Indonesian actress dari dulu, sering main ke istananya Bonda, that's why mereka itu dekat banget. Apa sih untungnya Bonda menangin Yayu, Min? Ya kan tadi Mimin bilang Bonda ini pengen dikenal berjasa karena telah memenangkan Ika juga kan. Jadi dia pengen mereka bergabung sama Bajol, mau mengalahkan prestasinya Fred. Kasian ya Jihan ya. Makanya kalau si Jihan kalah di MS, gak menang di MS, aduh kasihan banget. Yayu emang udik sumpah, kayak how she act tuh bener-bener. Nih Min, Jihan lo ada lobby-lobby nggak? Nope, Jihan itu murni. Jihan, Kalistas itu mereka itu berangkat dengan sendiri. Masalahnya saat mereka lomba, mereka dijegal sama cara kotornya si Awan. Live lagi lah Min kalau ke N. Aduh Min, aduh sayang Mimin udah habis suara Mimin. Iya Olivia itu bad attitude. Tapi kan Yayu plays, berarti dia deserve dong. DK Permana 924. Gua screenshot ya sayang ya. Pokoknya semua yang berbau membela si Yayu, padahal gue udah kasih spill manja, kamu masih menolak apa yang bibir mungil Kung Flu ucapkan, kamu bakalan Kung Flu block. Ya yuk, siapanya si Bunda sepanjang masa sih? Itu bukan anak kandung. Min katanya ada penjelasan dari spill kemarin. Iya Mimin kemarin sibuk sayang, Mimin sibuk ngeluntih. Top 21 dia gembar-gembor ya Min abis end live lagi aja cus. Aduh Mimin gak bisa. Aduh please ya, kalian kalau komen jangan bikin Mimin Kung Flu becek. Masa dibilang suara Mimin ini seksi. Emang buktinya apa kalau ada sesajen? Jojo Barule, kamu kok mencurigakan ya? Emang buktinya apa kalau ada sesajen? Jadi gue harus capture rekeningnya si Kinton, maksud lu goblok apa gimana sih? Emosi, goblok lu, udah gue screenshot. Emosi gue. Kenapa live tidak ada muka Minja? Si Hendro Luki ini gue curiga banget lu. Dari tadi si Hendro ini pertanyaannya agak gimana. Gue curiga ini detektif. Oke Hendro, untuk main amannya lu udah gue screenshot ya. Dia kan udah sembah sujud sama si Bonda. Ya yuk sahabatnya Indonesian Express. Yes. Si Ayu gengsi dilangkain sama yang lebih muda. Iya ada bala-balanya si Ayu. Bahaya nih. Min bukannya Yayu pernah bilang katanya sempet. No. Kalaupun di awal-awal mungkin dia pernah cerita gitulah. Cuman sekilas. Gak ada kayak sesi yang agak gimana. Nope. Yayu itu Jumawa. Kan nasi kuntai udah disimpan. Nasi kuntai mahal banget kan nasi kuntai. Masa nasi kuntai 50.000? Di mana sih otaknya? Masa nasi kuntai 50.000? Kalau 25.000 masuk akal ya, 30.000 masuk akal. Kalau 50.000 pengen gue jejelin itu nasi kuntai. Kayak Ayu. Perluntihan. Iya makanya Mimin tahu si Nino udah di blacklist di Perluntihan Jakarta. Kirain Nino kena HIV. Nino siapa please? Astaga sobat ambiar. Kamu dari mana sih sayang? Dari dulu Kung Flu ini udah ada. Kamu kok bisa-bisanya gak tahu dia siapa? Karena Mimin Kung Flu itu gak ada nerima followers loh. Bahkan Mimin aja kurang-kurangin followers. Karena Mimin ini mau mengeksklusifkan diri. Alah, Jolmek juga di blacklist dari Jolmek nope. Jolmek gak di blacklist. Yang si Nino dia di blacklist. Kenapa? Karena si Nino itu dicap jahat sama germoknya dan teman-teman perluntihannya. Masa gadunnya di penjara, dia langsung cermaikan itu gadun terus ambil harta gadun. Wih ada Mbak Keja nih, Mbak Keja Putri Jangkung.
Nino siapa guys? Aduh, kasihan banget. Salah Febri. Nino itu bukan Jolmek. Nino itu kakaknya Jolmek. Mending Nino jadi pemain boget. Min, kalau cheer all diapain sama si dua ular? Oh, memang cheer all dia lagi struggling sama pekerjaannya sayang. Don't say that. Kok bernada ya? Don't say that. We love everyone. Banyak banget yang nonton. Ih, tadi sampai 180 sekian loh Keja. Dan mungkin ada yang join, ada yang left, ada join, ada yang left gitu loh. I love fashion show. Ditanya swimsuit atau apa, dijawab fashion show. Gaun malam. Nama akunnya ganti Minceo. Jangan kung flu, jadi kung fit aja biar kamu gak kung flu. Ya berharapnya kung flu ini tetap fit ya sayang. Cuman nama kung flu ini udah terkenal seantero Sulawesi Utara. Sampai terkenal sampai ke pedalaman Nganjuk. Kung flu juga udah sampai ke Margo Empire di Kota Buaya. Kung flu juga sudah terkenal di akun-akun besar Indonesia. Kung flu juga udah sampai ke istana. Aduh. Saya satpol. Jobnya aja udah gak. Aduh, udah habis suara kung flu sayang. Suara bongornya udah habis, jadi cempreng. Fashion show. Terus Zozi kena. Iya kan, setelah itu Zozi kayak terdiam kan pas dia jawab fashion show kan. Kayak si Zozi mungkin ngomong, ya elah po. Yuk. Gue bisa-bisanya lah. Ya yuk. Tetap kepilih ya. Gue goblok banget kan jawab fashion show. Yang gue inget itu gue komen di portal pageant, malah gue dimaki-maki. Kalian kumpulnya di akun gue aja sayang. Kocak anjir. Aduh, masa sih kung flu kocak? Jadi kembang nih hidungnya Mince. Padahal Yayu kan sarjana hukum. Min, berarti yang bikin Yayu plus di MU apa? Ayo, apa yang bikin Yayu plus? Apa yang membuat Yayu plus? Menurut kalian apa yang bikin Yayu plus? Kita standar kita itu adalah top 10. Frederica itu udah buka gerbang baru top 10. Kenapa cuman place doang sih? Dari zamannya Sonia kita kayak aduh yang penting place. Aduh, kalau mindsetnya kita kayak yang penting place, itu kita gak akan sampai loh sayang. Tuh loh. Percaya deh, kalau contohnya kemarin wakilnya 90 orang, ya yuk pasti unplace. Yang bikinnya ayo bisa place karena pesertanya dikit. Bukannya pakai translator ya Min. Kalau dapat translator yang bagus ketolong sih. Nah Mince dengar si Yayu ini udah bawa translator nih saat deep interview. Nah ternyata si Yayu ini pas lagi deep interview dia pengen nonjolin nih French ya. Dia pengen nonjolin bahasa Inggris gagap gembitanya. Dia memaksakan diri gitu loh, dengan kosakata yang terbatas, vocabulary yang terbatas gitulah. Terus kenapa ya pada dukung Yayu? Ya memang pada edisi sekarang kan lebih ini ya. Kenapa lebih banyak followersnya edisi sekarang? Mungkin karena ini lagi pandemi. Terus juga semua pageant itu kan dipospon kan. That's why semua orang itu excited. Jadi saat ada acaranya mereka benar-benar ngikutin. That's why. Itu aja sih. Gak ada kayak yang lebih. Terus juga itu keberhasilan seseorang gak dilihat dari followers kok. Lu bikin konten goblok aja lu bisa viral se-Indonesia sayang. Frong. Kenapa training makeup sama Queen Fred? Makanya dia itu copy paste dari Fred. Tapi copy pastenya dia malah gak mau belajar sama yang dia copy. Kan goblok. Tolol. Pengen gue jejelin Naskun.
Buka dikit Min muka lu. Aduh mukanya Mimin jelek kayak Yo Pintil. Min bocoran rahasia kok. Iya sabar ya sayang ya. Mimin juga pasti. Makanya kalian turn on notification aja. Mbaknya pernah ketahuan ngerpek pas ujian terus dikeluarin dari kelas Min. Astaga kok kamu tahu? Kenapa gak DM Mince? DM ya, hari day. Mimin pengen baca-baca. Ngerpek itu kayaknya nyontek gak sih? Please, karena cuma kita yang menjamu Zuzi. Mungkin ya. Iya, Fred adalah salah satu orang yang skornya tertinggi saat di interview. Iya banget. Jadi saat awal-awal terpilih sih ya, kan mereka kan ada sponsor kan di lembaga bahasa Inggris. Jadi mereka kayak tes TOEFL gitu. Nah ternyata hasil tesnya si Ayu, aduh, puyeng Mimin kalau ingat itu sayang. Pokoknya nilainya si Ayu itu paling jebol. Ya Fred itu pinter banget. Ya iyalah di ini kan di apa sih kampusnya di Binus itu pinter, orang-orang pinter, terus juga yang duitnya kencang. Min ya yuk dulu sempat nanya sekali, terus setelah itu dia gak nanya lagi, maka itu dia kayak merasa songong. Padahal Fred ngasihnya masih 10%. Ya yuknya udah langsung jumawa. Jujur yang Andreas itu yang menang. Pinter loh, pol banget. Siapa nih si Andreas? Ayo Nick Wilson, cuci tangan. Cuci mekinya dengan sabun yang mengalir. Cuci tangan dengan sebelum colme, cuci tangan dengan air dengan sabun. Ingat banget ya yuk ngomong orang hitam di Instagram. Goblok kan. Masa dia kayak gak ada kosakata gitu. Padahal itu ngomongnya bahasa Indonesia loh. Bahasa Indonesia aja perbendaharaan kata-katanya dia miskin. Mimin gak tahu hadiahnya berapa. Jujur nih Min, yang baik itu banyak musuhnya pada gak suka. Contoh Fred, kenapa kita gak suka? Karena, tunggu ya, kenapa kita gak suka sama seseorang? Karena kita merasa orang itu mengancam kita. Di sini Kung Flu bilang mengancamnya gimana? Kita terintimidasi dengan keberadaan seseorang tersebut. Contohnya di kantor, kamu gak suka sama si A. Kenapa? Karena si A itu pintar, disukain sama orang. Karena si A itu dia nguasain proses bisnis. Karena si A itu begini. Kenapa kamu gak suka? Karena dia itu kompetisi sama lu. Dia itu jauh lebih baik dari lu, makanya lu ngebenci dia. Coba kalau seseorang itu gak lebih baik dari lu pasti bilang, hai peres gitu kan. Makanya si Nicole Cordovez kan dia kan benci sama Ika karena si Ika lebih bagus dari dia. Indonesian actress itu siapa? Astaga, ini kayaknya baru muncul deh. Komen guys. Aduh, kan PPKM sayang. Masa Mimin jumpa sama Suara? Halo Doral. Udah gitu ngomongnya salah lagi pas ngomong halo Doral. Pernah dapat ancaman gak Min dari DP Meki? Nope. Kalau dari Bonda, Mimin dengar katanya Kung Flu udah sampai ke Bonda. Cuman gak tahu ya gimana si Bonda, reaksinya si Bonda. Iya pernah main film kan, cuman gak laku filmnya. Astaga, pas bilang gak laku, yang like langsung banyak banget. Kaget Mince. Love you Mimin Kung Flu, gede kali sama Mimin Kung Flu. Aduh, jangan bilang Kung Flu ganteng sayang. Wah, itu Indonesian Act. Tapi thank you ya Binti Mavita,
Mimin hafal loh nama-nama yang komen, yang DM Mimin hafal loh. Waktu Indonesian Actress ngetek sampo anti rontok, iya kan? Dia kan kayak yang slick gitu kan. Dia kayak ngetek sampai akhirnya dia dinotis kan. Aduh, kayak ngemis gak sih? Iya, sama anaknya si pengacara itu gak jadi kan si Jolmek. Ya iyalah, pengacara kondang. Pasti mereka punya private detective yang bisa mereka sewa untuk meneliti ini siapa sih gitu loh. Mimin cepu, kasihan Jolmek diputusin. Hei Anda. Mbak Mer ya ampun, Mbak Mer bukannya lesbiola. Emang lesbi sayang. Lesbi. Kalian tanya deh sama teman kalian lesbi, mereka ngewenya gimana? Itu dengkul digesek-gesek ke Meki. Sekarang COVID, ninu-ninu nge-launch. Aduh, udah habis suara kungfu. Ketawa aja pun udah habis, guys. Aduh, minum dulu. Aduh, sampai Mimin kesemutan loh. Guys, Mimin udah capek. Kalian pasti gak mau lepas Mimin kan? Karena Mimin kalau sekali udah end pasti Mimin gak munculnya lama. Kasih Mia kayak putih dulu. Kok dingin banget ya? Guys, kalian kalau bobo pakai kaos kaki gak sih? Kaos kaki gua di mana ya? Shit. Oke, lanjut ya. Astaga, udah tengah malam serame ini, astaga. Indonesian Actress siapa sih? Aduh, ini kayaknya baru join deh. Mbaknya, jangan-jangan dia gak tahu siapa mbaknya. Mohon maaf. Indonesian Actress ngakak. Oh, jadi sempat pacaran sama anak. Iya, si Mbak Meria itu pernah pacaran sama pejabat di Sulut, pejabatnya Kung Flu. Soalnya Kung Flu kan orang Sulut juga, jadi Kung Flu tahu. Potong Kenti, hey Kesha. Lihat ya kalian ya, kalau contohnya Kung Flu bohong, potong Kenti Kung Flu. Ya, setuju kalau top 20 or 21 pasti Flower Place, bener banget. Apalagi kalau kompetisinya sekarang ya, yang jumlah kontestannya cuma 20 orang, pasti Flower Place. Flower jauh lebih bijak daripada si Yayu. Emang Kentinya masih pakai min, mau lu Heru, lu mau? Lihat aja bionya, dia pada nyantumin Indonesian Actress.
Potong BBM. Ngakak artis ya, artis Raline Shah aja gak pernah cantumin desa Indonesian actress. Dilarang nyanyi, Kunti dilarang nyanyi di kamar mandi. Iya kan, gimana mau jadi artis, belibet ngomongnya. Kalian lihat aja deh di akunnya minuman kesehatan itu. Jadi si Indonesian actress ini lagi ada video-video gitu kan. Nah, si Indonesian actress ditanya kayak lebih ya milik, pokoknya si Indonesian actress disuruh dikasih pertanyaan deh, dia jawab gitu loh. Cuma dia scripted banget. Terus ada juga satu video kan, di situ juga scripted banget loh. Kok bisa-bisanya sih Depi Meki menghina Katrina scripted? Jelas-jelas si mbaknya luar biasa scripted loh. Kenapa Bonda gak suka sama Baby Kal? Karena Baby Kal gak bisa peras. Baby Kal gak mau jilat-jilat Bonda. Ya yuk, mau Gilda bukan mau Lindas. Kabarnya Mbak Mer salah satu putri paling kaya. Kalau kaya kenapa ngeluntih sayang? Fred nganfo siapa Mbak Mer? Iya, si Bonda gak suka sama Fred. Bondanya kan mendukung si Jolina. Baca deh bio-nya. Ya kan gak penting banget kan Fred mau disukain sama si Bonda. Fred gak butuh juga kan. Fred gak butuh minjem-minjem. Mungkin di awal-awal menjabat si Ayu ada kontak sama Fred. Cuman si Ayunya makin kesini dia lupa jaga sikap gitu loh. Ya meskipun suasananya informal kan harusnya Yayu tahu kalau Fred itu kakak seniornya. Iya bahkan Fred aja manggil Yayu itu kakak loh. Cuman karena Fred manggil Yayu itu kakak, si Ayunya bertingkah merasa di atas. Padahal harusnya kalau dia yang butuh, dia tangannya di bawah. Kalian tahu gak sih kalau si Uni juga kan awal-awalnya kan gak deket sama si Indonesian actress. Kalian tahu gak sih? Mana tahu kalian. Jadi sampai si Indonesian actress itu mau ke MU juga, dia itu kayak kurang klop, gimana ya? Kurang apa sih bahasanya ya? Kurang mesra, emang gak mesra gitu loh. Yes, Katrina itu pinter banget. Dia itu kayak salah satu Miss Universe terbaik si ini. Cuman kalau ditanya MU favorit ya si Demi sih kalau gua. Tapi Katrina itu mantap. Uni Wulan juga awalnya gak dekat. Mereka itu baru-baru ini aja dekat, 1-2 tahun ini aja baru dekat peres-peres sama si Bonda. Sebelumnya mereka gak dekat karena si Indonesian actress ini juga gak suka sama si Mbak Anin. Kalau kalian lihat ada kayak di Rahasia Konde ada Sisnin itu Mbak Anin. Kalau Wilda gimana? Wilda gak ada masalah. Min, kok Fred gak datang ke nikahnya Kanebo? Memang gak diundang. Ular semakin tenggelam. Sorry ngebelain Katrina maksudnya. Iya kan, sebenarnya memang Bakla itu ya sombong banget. Cuman ya mereka sombong memang ada yang disombongkan loh. Mereka punya banyak account, mereka itu powerhouse di Asia sama India. Ya kalau contohnya Indonesia mau melawan mereka, kayak yang gini loh, kayak parodi gitu loh. Ibu kenapa kamu jangan berteman sama orang miskin. Emang kenapa Bu kalau dia berteman sama kami, katanya kan. Aduh, Mimin mau ngomong tapi suara Mimin udah habis. Tahan aja. Apa pendapat Mimin tentang akun pendekar? Ayo. Akun pendekar itu pinter ngeditnya. Dia itu kayak Yesayak, sekalian harus follow.
Iya parah banget sih Mbak Mary itu DM ke MU. Iya sumpah. Dia DM si Roro. Aduh kotor banget permainannya. Kampret Min suaranya mirip Borex katanya. Ini soalnya suara Mimin udah habis sayang. Bongornya udah hilang. Jadi mirip si Boris. Kamu ya. Pageant lover Medan. Oh pantesan lu pikir ini. MDN apa sih? Manado. Medan. Jadi kayak ingat Fred yang nangis pas live itu. Iya sedih ya. Kalian gak bobo. Sayang kalian gak bobo. Mince mau bobo biar besok Mince bisa jogging-jogging manja. Ya Mimin 1 SD sama Mbak Mer. Ijo, pokoknya kalau kalian nanya ijo dan biru, Mimin lebih recommended si biru. Min, Kalistas kenapa dikasih pertanyaan gitu? Makanya dikasih kayak pertanyaan gitu biar mereka terlihat bodoh loh. Kalistas dan Jihana itu mereka itu korban. Deka Permana 924. Gue semua putri yang ke MU gue dukung. Ayo, kamu saya screenshot. Siap-siap sayangnya. Kalau dulu di era-era orde apa gitu kan, yang komennya apa langsung hilang. Kalau lu besok gak nemu akun gue lagi. Ini yang pada gak paham istilah kungfu. Padahal dulu kungfu itu terkenal banget ya sayang ya. Siapa sih Hendro-nya? Kak, spill dong nama akunnya. Oh ini Hendro Lucky ini kayaknya dia bajol ya. Gajah akan top 5. Gajah Mada. Masih wise baby call ya. Iyalah. Way better. She's way better. Yang gue bingung itu Yayu pas video top 21 ngapain ngejadiin makan pedas, yang lain sibuk branding dia bahas makan seblak. Kan udah Mimin bilang dia itu dari dulu memang agak sengklek sayang. Makanya setiap dia foto kan kepala dia agak sengklek, selalu miring. Perhatiin deh. Ya ampun, Mimin ngomong kayak gitu langsung banyak yang love. Astaga. Kalian berarti suka mimin kungfu lantam ya. Jujur aja baru tahun kemarin gak dukung si Ayu fake, memang fake. Aduh Mimin gak tega lo bacanya. Mbak Yayu makan pedas, cabenya sekilo sampai mencret. Min akun suara udah gak mau main-main ginian lagi. Kinton siapa ya? Aduh, pengen gue geplak pakai sesajen lu. Masa Kintonnya gak tahu, makanya follow Rahasia Konde. Di follow, diikutin, bahwa setiap komen-komen di dalam itu juga mengandung ilmu. Kalian baca, rasapin. Bayangin aja sampai akun besar aja request follow Rahasia Konde. Bayangin seterkenal apa akunnya Mince. Pada akun Mince kecil mungil. Don't say that. We laugh everyone. Hi, my name is Rau. Hi, my name is Rau Yayu Mogilda. I love spicy food. I think no one can beat me in eating spicy food. Aduh, sampai hafal dong gue. Aduh, udah habis suaranya Mimin lo. Aduh. perlu minum vitamin mani nih.